Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan hari ini bersama saya. Sebelum mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau memimpin doa? Saya Kak. Boleh, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatannya, langkah baiknya kita membaca doa. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya belum kenal kalian nih, belum kenal lebih jauh lagi. Saya mau di sini kita perkenalan dulu, tapi pakai game. Ayo, mau game apa nih? Ini kali begitu. Kayak gimana tuh? Kayak tadi, nanti yang sama itu pernah lebih dua. Kayak gimana? Berhitung kalian. Ya itu nanti kalau yang sama, itu kalau misalnya bareng nyebutnya, itu berdua itu. Yang mulai. 1, 2, 3. Oke, apa? Perkenalan. Sebutin namanya sama film favoritnya. Mana tuh filmnya? Lupa. Doraemon. Perkenalkan nama saya Merden. Film favorit saya Doraemon. Perkenalkan, nama saya Tia Kamara. Film favorit drakor. Satu. Perkenalkan, nama saya Rizlia. Film favorit saya Pororo. Perkenalkan nama saya Arsela. Film favorit Bobo Boy. 1, 2. Ya. Perkenalkan nama saya Amelia Rizka. Film favorit saya SpongeBob. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriati. Film favorit Pemimpin. Perkenalkan, nama saya Nia Fitriati. Film favorit Pemimpin. Itu dong ya, gitu. Filmnya. Baik, sebelumnya udah ada yang tahu belum? Kenapa hari ini saya kumpulin di sini? Belum. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Kemudian di bimbingan kelompok ini kita akan membahas suatu topik yang melibatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini adalah interaksi anggota kelompoknya di dalam kelompok tersebut. Jadi teman-teman di sini nggak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat kalian teman-teman, mengeluarkan gagasannya atau ide-ide teman-teman semuanya. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga adanya karena dengan adanya bimbingan kelompok ini kita juga di sini teman-teman juga dilatih kemampuan komunikasinya. Gitu. Jadi teman-teman juga di sini nggak perlu takut gitu untuk ya yang tadi udah disebutin gitu apa namanya mengeluarkan pendapat kalian gitu. Nah, kemudian di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman sebagai anggotanya gitu. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas yaitu topik yang dimunculkan oleh pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri, dan topik bebas yaitu topik yang dimunculkan oleh anggota kelompoknya, oleh teman-teman sendiri gitu. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan
Dari yang lain? Nah, sekarang teman-teman mau milih topik apa nih? Topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Bebas. Apa topiknya? Tentang alam dan banjir. Tentang bencana alam. Siapa yang mau ceritain? Ya, boleh. Cerita dari awal. Boleh ceritain dari awal. Dari awal. Soalnya sih udah banjir ya. Tapi kan ada yang penyebabnya gitu. Kalau dari penyebabnya sih gara-gara bisa jadi warganya tuh buang sampah sembarangan ke sungai. Jadi kan sampah itu terlalu banyak, jadi membuat padat air. Terus kan lagi cuaca hujan juga, jadi tumpuknya sampah, terus air juga makin meningkat. Jadi deh kebanjiran, udah awal kebanjiran, jadi tsunami. Kira-kira kalau tsunami itu dari banjir apa dari naiknya air laut? Dari laut. Dari air laut ya. Kalau banjir itu Dari antara dari sungai, dari apa sih itu? Kata lain dari waduk. Dia danau gitu. terus kalau kalian kan sekarang ini lagi ada bencana alam ya? Di mana? Dari Aceh, Sumatera, Padang. Nah, kalian tahu gak korbannya? Banyak kan korbannya? Ada yang meninggal dunia, ada yang luka-luka gitu kan. Korbannya juga ada yang masih bayi, yang balita gitu kan, yang udah lansia. Nah, perasaan teman-teman di sini melihat ya orang-orang yang terkena bencana itu gimana? Ya. Ada nggak perasaan kalian gitu pengen ngebantu kayak gitu? Nah, cara kalian ngebantunya itu kayak gimana? Apakah kalian harus datang ke sana ke Sumatera atau gimana? Sekarang kayak kemarin tuh ya ada sumbangan gitu, bisa dari sekolah, enggak ada sumbangan dari masyarakat setempat. Baru nanti dananya itu minta kirim ke siapa gitu kan, ada pasti. Ada lagi pendapatnya yang lain? Lain pendapatnya? Nggak apa-apa. Yang lain pendapatnya? Cara bantunya kayak gimana tuh? Nah, selain tadi yang disebutin nama Rosella, ada lagi? Mengembangkan sembako. Bisa. Ada lagi? Banyak, masih banyak cara membantunya. Selain menyumbangkan sembako, selain kita membantu lewat orang lain, dikirim ya kayak yang donasi gitu. Ada lagi? Mengembangkan bersih. Bisa. Terus kalau kalian posisinya teman-teman nih, posisinya ada di mereka gitu, kita yang kena banjir, tiba-tiba banjir gitu, misalnya kalian lagi jajan, posisinya hujan juga kan, terus tiba-tiba air itu udah naik kayak gitu, cara kalian menyelamatkan diri kalian gimana? Dengan cara mencari bukit tertinggi atau gedung tertinggi yang tidak sampai mencapai air tersebut. Ya, pendapat yang lain?
pencitraan doang gitu kan. Beda kan kalau yang tulus membantu sama yang pencitraan doang gitu kan. Gimana tuh menurut kalian? Ya yang udah nonton kan videonya? Gimana? Tapi cuma dilewat kayak apa ya? Gini bukannya gimana? Kayak nonton terus dulu kamera dengan pose kan. Iya, Foto doang. Iya, cuma foto doang. foto doang. Iya. Jadi Vero Bramasta itu kan datang nih ke Sumatera lihat korban. Nah, beliau itu cuma kayak nunjuk-nunjuk gitu, ngebantu kayak, oh ini kayak gini ngebantu. Jadi orang yang ngebantu gitu, kayak orang yang ngangkatin sembakonya, orang yang ngangkatin barang-barangnya. Jadi kalau Vero itu cuma nunjuk-nunjuk doang gitu kan. Makanya netizen juga kan banyak yang meragain ini kan aksinya Vero gitu. Jadi gitu. Oh ini pakai baju ini? Yang pakai baju DPR apa ya, ya? yang Pakai itu. rompi. Oh, Iya, pakai rompi yang itu. Yang kita pernah kasih pasti ngasih sembako enggak? Tuh makanya sampai ada yang dieditkan videonya, diedit kayak dianya juga ikut ngubur, terus sampai ikut makan juga kan di. Itu kan juga pencitraannya juga itu yang bapak yang kebetulan. Iya, Itu yang kan bawa beras, cuman setengahnya udah di sini di pinggul kan. Nah itu kan karena terus netizen juga kan bilang kayak kenapa gitu, kenapa enggak, kan di situ banyak kayak ajudan gitu kan, banyak kayak ininya, kenapa beliau ngangkut sendiri gitu berasnya, kenapa enggak ajudan-ajudannya gitu, apa cuma pencitraan doang atau emang pengen ya pengen dilihat orang gitu tuh kata netizen. Iya, kan kedengarannya jadi. Nah, gimana pendapat kalian nih? Gimana sih caranya agar di daerah kita itu tidak terjadi banjir? Kayak kan nggak cuma di Sumatera kan ya? Iya. Di Jakarta juga sering banjir ya kan? Tuh gimana sih? Kan pasti dari kita juga kan, dari masyarakatnya yang harus menjaga alam kayak gitu, yang harus melestarikan alam juga. Caranya tidak membuang sampah sembarangan, tidak memotong pohon atau enggak penebangan liar, dan tidak mengosongkan lahan. Yang lain? Ya. Nah, ada lagi selain tidak menebang pohon sembarangan, mengosongkan lahan, tidak membuang sampah sembarangan, ada lagi pendapatnya? Melakukan penghijauan seperti menanam pohon. Yang lain? Ya, apa lagi? Ya, pendapat yang lain? Ada lagi pendapatnya? Nah, terus saya mau nanya nih, perasaan kalian kan kalian terkena kalian jadi korban banjir. Ya. Bisa nih sama keluarga kalian, entah keluarga ibu bapak kalian nggak tahu di mana, kakak kalian nggak tahu di mana, adik kalian nggak tahu di mana gitu. Pokoknya ya mencari gitu. Itu perasaan kalian gimana? Apakah kalian kayak kan yang misal kalian pernah yang di rumahnya sering diomelin sama orang tuanya gitu kan, terus sering berdebat sama kakak atau adiknya gitu. Terus pas kalian terkena banjir gitu, terkena bencana alam, pisah nih sama keluarga kalian, terus kalian merasa kayak asik gitu, kayak oh nggak ada yang ngomel-ngomel lagi nih kayak gitu. Apa kayak gitu perasaannya senang atau kayak kepikiran gitu? Sedih nangis. Jangan sedih nangis. Nah, kan udah nih udah surut nih, banjirnya udah surut. Terus belum ketemu juga
juga. Kalian gimana cara kalian mencari keluarga kalian yang hilang itu gimana? Caranya ya mencari semampu mungkin. Kalau emang udah takdirnya kayak gitu, emang udah akhirnya kayak gitu, ya udah kita menerima dengan ikhlas dan sabar dan tabah. Tapi kan sekarang kan zaman udah modern kan, ada tuh yang kayak misalnya bisa hidup dari atau nggak bekas-bekas pemegang apa di kali-kali tersebut atau nggak di berita gitu. Lagi? Sama ada juga ini apa tuh namanya, kalau misalnya ke banyak orang bunyi itu kan bisa dicari ya, ya. sama-sama itu. Setelah itu kan bisa. Dan lain pendapatnya? Melaporkan ke pihak berwajib agar dibantu juga mencari korban itu. Ya, lain. Udah lagi apa buatnya? Terus kalian udah lihat belum yang pas sudah surut banjirnya, jadi ada kayu-kayu itu kayak habis ditebang, terus ada nomor-nomornya gitu. Lihat gak? Lihat gak? Kayak nomor, ada nomor nih, jadi di batang kayu itu ada nomornya nomor 3 gitu, nomor 4. Jadi per pohon itu udah ada nomornya gitu. Iya, iya, tapi cuma fotonya itu yang sekumpulan banyak kayu. Iya. Ada nomornya udah sempat lihat. Jadi menurut kalian itu hasil siapa? Manusia. Gak mungkin kan, Allah kan kayak nyiptain apa ya, nyiptain alam tuh seindah itu. Nah, menurut kalian nih, orang yang kayak Allah ini udah nyiptain gitu, Allah ini udah nyiptain alam yang seindah itu, tapi sama manusia dirusak gitu aja gitu. Nah, pendapat kalian, perasaan kalian ke orang itu kayak gimana? Ya tega kalau bersyukur. Iya, tega banget, kecewa gitu kan, tega banget, kok bisa, kok ada sih orang yang setega itu gitu, yang nebang pohon sembarangan gitu kan, cuma buat dijadiin kepentingan sendiri, bukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan buat bersama gitu. Ada lagi pendapatnya selain kecewa, sedih? Ada rasa pengen ini enggak gitu, pengen kayak pengen lonjok gitu? Pasti ya. Pasti greget. Selain bencana alam yang selain kalian tahu kayak cuma banjir, yang kalian tahu apa lagi bencana alam? Banjir, tsunami, selain itu bencana alam apa lagi yang kalian tahu? Gempa bumi. Ada yang tahu sekarang lagi ada gempa bumi di mana? Gempa bumi sih belum ada sekarang ya. Tapi kan tanda-tanda kayak gempa mana yang udah keluar asap belum. Cuma itu Semeru. ya Semeru. Sebenarnya baru terjadi gempa sih di Jepang. Ya, kalian kan tahu ya? Iya. Kalian tahu ya? Ini gunung. Gunung Fuji. Tapi kan Gunung Fuji nggak terlalu ini kan. Baru semalam sih aku lihat. Kalian sosmednya dipakai apa aja nih? Nggak ngeliat berita-berita? Itu yang ada di sana. Belum nyampe berarti. Kalau itu kan juga bawa di sana ada gunung. Emang gunung cuma ada di kita doang. Iya sama ya. Ya sih, kalian taunya cuma, mungkin kita taunya cuma di Indonesia nih, yang banyak gunungnya cuma di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya di luar negeri juga ada gunung. Nah, gimana sih
gitu. Kayak kan di ditebangin gitu kan, alam udah bagus ditebangin gitu. Terus udah lupa nih si manusia ini gitu, aku langsung harus dikasih bencana sama Allah. Paling kalau kita misalnya tahu kita harus tantangan dari beberapa kali. Tapi kalau dia masih ngeyel atau gimana, ya otomatis kayak misalnya harus minta bantuan sama Allah. Bisa jadi Allah juga kasih bantuan itu kalau kita melapor ke polisi. Ya keluarga. Ya kan ya. Ya yang lain menurutnya ada misalnya si TV si malam si pagi. Kan kadang kita yang namanya manusia haus akan kayak jabatan, pasti ada aja kan, ada banyak. Terus kayak padahal gitu lahan itu tuh punya masyarakat gitu, bukan punya pemerintah kayak gitu. Tapi yang seenaknya itu pemerintah kayak gitu tuh, yang nebang-nebang sembarangan itu dari pihak yang itulah gitu. Itu apa ya, kayak kalau misalkan saya nih Rifa ini udah ini gitu, udah kayak udah apa ya, udah nyoblos ya yang Rifa pilih gitu. Tapi yang Rifa pilihnya ternyata nggak sesuai ekspektasi Rifa sendiri. Yang katanya janji mau ini mau melestarikan alam gitu kan, tapinya pas dia sudah menjabat ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan kayak gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari tema hari ini, dari topik hari ini ya, dari topik bencana alam. Kesimpulannya, melestarikan alam, jangan melestarikan alam, melestarikan kearifan lokal, dan tidak salah. Dapat ya? Iya. Yang lain? Ayo. Ayo lagi. Ayo lagi yang lain. Iya kan? Ayo jangan takut, kan tadi udah dikasih tahu di awal, jangan takut buat mengeluarkan pendapat. Ayo. Apa tuh? Kesimpulannya apa? Simpulannya itu jangan pernah merusak yang pernah Allah berikan kepada kita gitu. Yang lain? Yang lain? Kamu. Kesimpulannya yang lain selain melestarikan, harus melestarikan alam, menjaga alam. Apa? Jangan buang sampah sembarangan. Harusnya sampah itu dibakar apa ditimbun? Ada yang dibakar, ada juga yang didaur ulang.